Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan kita perlu ingat bahwasanya semua nikmat yang ada pada diri kita berasal dari Allah. Nikmat kesehatan, kendaraan, rumah, keluarga, pekerjaan, dan yang lainnya, itu semua berasal dari Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat nomor 53. Kata Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita amat sangat banyak. Kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlah. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi seorang hamba itu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih membahas tema sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman. Sekarang kita bahas sifat yang ketujuh, tidak menghadiri acara maksiat. Di antara sifat ibadur rahman adalah tidak menghadiri acara-acara maksiat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 72. Kata Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zur. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian az-zur. Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa tafsiran dari ayat ini, khususnya kata az-zur. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masih. Tafsiran yang pertama, yang dimaksud az-zur adalah asyirku, syirik.
Ini dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan Abu Malik. Sehingga firman Allah, walladzina la yashhaduna zur, artinya mereka ibadur rahman tidak menghadiri acara-acara kesyirikan. Mereka ibadur rahman tidak menghadiri acara-acara kesyirikan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud az-zur adalah a'yadul musyrikin, perayaan orang musyrik. Ini pendapat Ar-Rabi bin Anas. Sehingga makna dari firman Allah, walladzina la yashhaduna zur, itu artinya mereka ibadur rahman tidak menghadiri perayaan hari raya orang musyrik dan orang kafir. Mereka ibadur rahman tidak menghadiri perayaan hari raya orang musyrik dan orang kafir. Tafsiran yang ketiga, yang dimaksud az-zur adalah anna az-zur sonamun kana lil musyrikin, bahwasanya az-zur adalah berhala milik orang musyrik. Sehingga makna firman Allah, walladzina la yashhaduna zur, artinya mereka ibadur rahman tidak mengunjungi tempat-tempat yang di sana ada berhala-berhala orang musyrik. Sehingga kalau kita simpulkan dari tafsiran-tafsiran para ulama ini, sifat ibadur rahman itu yang pertama, tidak menghadiri perbuatan-perbuatan syirik, tidak menghadiri acara-acara syirik, dan juga tidak mengunjungi tempat-tempat yang di sana ada berhala-berhala orang. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat ini. Jangan sesekali kita menghadiri acara ritual syirik, walaupun dibungkus dengan kemasan ini adalah budaya masyarakat, kearifan lokal, dan seterusnya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya acara tersebut mengandung ritual kesyirikan, jangan hadir. Nah, kalau nggak hadir nanti saya dikucilkan di masyarakat. Ini sifat ibadah rahman. Mereka tidak mau hadir ke acara-acara yang mengandung ritual kesyirikan. Dan di tempat kita, di negeri kita ini banyak banget. Bahkan difasilitasi ritual-ritual yang mengandung kesyirikan, yang diatasnamakan budaya, yang diatasnamakan apa itu pariwisata dan seterusnya. Demikian pula hendaknya kita hiasi diri kita dengan sifat ibadur rahman, yaitu tidak mengunjungi tempat-tempat yang di sana ada berhala-berhala orang musyrik. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau mengunjungi Candi Borobudur? Nah, itu yang paling cerdas. Saya nggak jawab karena live ini. Tapi yang jelas para ulama di sini berbeda pendapat. Kalau Majelis Ulama Indonesia membolehkan dengan syarat, tapi juga tidak sedikit ulama yang melarang.
Kemudian di antara sifat ibadur rahman, mereka tidak menghadiri perayaan non-muslim. Mereka tidak menghadiri perayaan non-muslim, yaitu tidak menghadiri acara Natal, tidak menghadiri acara perayaan Hari Raya Imlek. Karena banyak sekali kaum muslimin yang ketika ada perayaan non-muslim mereka ikut hadir nonton. Pengen nonton barongsai, pengen nonton apa? Ibadur Rahman mereka tidak mau hadir ke acara perayaan orang non-muslim. Termasuk tidak menghadiri perayaan tahun baru. Itu sifat ibadur Rahman, karena perayaan tahun baru bukan dari Islam. Tidak merayakan tahun baru dengan bentuk apapun. Tidak merayakan Valentine. Kalau mereka tidak hadir di acara-acara tersebut, maka berarti mereka tidak merayakan. Inilah jamaah rahimakumullah sifat ibadur rahman yang ketujuh. Sifat yang kedelapan sekarang, mereka tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya di dunia dan akhirat. Mereka tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 72, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi terkait makna dari ayat ini, yaitu mereka ibadur rahman tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya di dunia dan akhirat. Jadi ibadur rahman mereka tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Sehingga ibadur rahman ini kalau melewati majelis-majelis yang itu tidak ada manfaatnya, majelis-majelis yang sia-sia, maka dia akan berlalu begitu saja. Tidak ikut nonton dan tidak ikut kumpul-kumpul di majelis tersebut. Ini berat tak bagi kita. Tokoh masyarakat. Contoh misalnya Bu, ikut dulu. Ada majelis ghibah. Kebutuhan bapak ibu-ibu. Ibu lagi kumpul-kumpul majelis ghibah wal jamaah. Maka ibu-ibu hendaklah hiasi dirinya dengan sifat ibadur rahman ini. Kalau sudah tahu di situ ada majelis ghibah, maka lewati saja, nggak usah ikut nonton, nggak usah ikut kumpul. Dan ini berlaku umum kita terapkan. Kalau ada perkumpulan orang, kok di sana sedang ngobrolin sesuatu yang nggak ada manfaatnya dunia maupun akhirat, nggak usah ikut kumpul, nggak usah ikut kumpul. Grup-grup WA
yang itu tidak ada manfaatnya dunia maupun akhirat, keluar. Ada sebagian orang tuh grup apapun gabung. Kita grup WA itu kan majelis online. Yang penting-penting saja. Yang di situ kita bisa mendapatkan manfaat dunia maupun akhirat. Misalnya grup majelis taklim apa, kita dapat manfaat. Ya. Mungkin kita dapat informasi pengajian, dapat rekaman pengajian, manfaat, dapat faedah, manfaat. Atau mungkin majelis yang di sana isinya berkaitan dengan bisnis, manfaat. Adapun majelis yang isinya hihi, karena semenjak ada WA ini semua itu pengen dibuat grup. Semuanya pengen dibuat grup. Dikit-dikit buat grup. Bahkan pernah itu di SMK Madrasah Salam itu ada yang buat grup. Judul grupnya Grup Penanganan Jin gitu. Saya dimasukkan. Maka Bapak Ibu, hendaknya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat dunia maupun akhirat. Coba kita renungkan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Derajatnya sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tatkala menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, wa makna hadzal hadis anna min husni islami taraka ma la ya'ni min qaul wa fi'l. Hadis ini mengandung makna bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan yang sekiranya nggak ada manfaat dunia maupun akhirat, tinggalkan. Tontonan-tontonan yang nggak ada manfaatnya dunia akhirat, tinggalkan. Misalnya tontonan drama Korea. Ada sebagian wanita kecanduan drama Korea. Itu bukan hanya tidak bermanfaat, malah mengandung madarat. Biasanya wanita yang hobi nonton drama Korea lupa segalanya. Iya. Sampai lupa sama suaminya, Mbak. Dia akan menjadi bosan lihat wajah suaminya. Kenapa? Karena dia akan bandingkan wajah suaminya dengan wajah artis Korea. Ya jelas kalah tuh. Ini terus sawah ya. Situ yang gantengnya banoleh bojone lah. Dia juga akan bandingkan keromantisan di drama Korea dengan keromantisan dengan Pak. Ya jelas kalah. Kalau dia romantis dibayar, jangan romantis lah. Ini baru. Maka saya di beberapa majelis taklim mengingatkan ibu-ibu, hindari nonton drama Korea. Jangan, apalagi jangan sampai nonton drama Korea atau sinetron-sinetron Indonesia lah, sampai berjilid-jilid, berepisode-episode. Malu kita besok ketika dihisab oleh Allah, buku catatan kita isinya drama. Ini termasuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya.
tontonan-tontonan di televisi, di YouTube, di media sosial yang nggak manfaat, tinggal. Tontonan yang isinya hanya hiha-hihi, tertawa sana sini, nggak usah ditonton, tinggal. Termasuk kita juga berusaha meninggalkan semua ucapan yang tidak manfaat. Bahkan kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan. Mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk ngomong yang sia-sia. Itu kita ini lebih sering ngomong yang gak manfaat, yang gak faedah. Kadang kita kalau ngomong sama teman, ngomong sama rekan, ngomong sama istri, ngomong sama suami, sampai berjam-jam gak ada manfaat dunia, apalagi manfaat. Bahkan terkadang yang kita omongkan malah hal-hal yang haram. Contoh misalnya, ada sebagian orang tiap hari ngomongin sepak bola terus, ngomongin voli terus. Bukan berarti nggak boleh, tapi kalau ada manfaatnya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, apa manfaatnya? Saya dukung MU, kamu dukung Chelsea, ayal-ayalan, nge-ngeang. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Padahal jamaah rahimahumullah, semua yang keluar dari lisan kita ini dicatat oleh malaikat. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh malaikat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat nomor 17 sampai 18. Kata Allah Ta'ala, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'ala simal qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Kata Allah Ta'ala, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Jadi ada dua malaikat yang mencatat amal kita. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, di sana dibawakan tafsiran Ibnu Abbas terkait ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan yang dicatat adalah setiap ucapan yang baik maupun yang buruk. Sampai pula perkataan kita, aku mau makan, dicatat malaikat. Aku mau minum, dicatat. Aku mau pergi, dicatat. Aku datang, aku melihat, semuanya dicatat. Dan ketika hari Kamis, perkataan dan amalan tersebut akan dihadapkan kepada Allah. Termasuk ngobrolnya ibu-ibu pas di pengajian dicatat itu. Kenal lagi. Ibu meneh. Ada survei itu, benar-benar wanita itu dalam sehari dia itu akan mampu berbicara 20.000 kata. Sehingga saya maklum kalau pengajian kok ibu-ibu masih ada yang mau gacor, sedang ngejar target. Gacor tenan. Istri yang jalan kok di rumah kok ngomong baik, dimaklumi Pak. Karena memang sedang ngejar. Mungkin ngake oleh 10.000 Pak, kurang 10.000 jadi ngomong. Itu penelitian.
Makanya saya isi pengajian di mana-mana, yang paling ramai itu ibu ngomongnya maksudnya. Karena memang dia ngejar target. Namun saya sampaikan, hati-hati. Omongan kita ini usahakan kalau bisa mendatangkan manfaat akhir, mendatangkan manfaat dunia. Ini harus. Makanya dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, inna min husni islamil mar'i qillatal kalam fima la ya'lam. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Tanda keislaman seseorang itu bagus, salah satunya adalah dia itu mengurangi ngobrol yang tidak manfaat. Jadi kalau ada orang kok dia kalau ngomong mesti sing manfaat, ngomong mesti yang baik, ini tanda bahwasanya Islamnya bagus. Ini kalau ada orang hobinya ngoro-ngoro kemana-mana, ngomong surah manfaat dunia maupun akhirat, ini tanda Islamnya kurang bagus. Disebutkan dalam hadis dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Abu Ishaq Al-Khawas pernah mengatakan, Inna Allaha yuhibbu thalatha. Sesungguhnya Allah mencintai 3 hal. Wa yubghidu thalatha. Membenci 3 hal. Fa amma ma yuhibbu, perkara yang dicintai Allah 3 hal itu, 1, faqillatul aql, sedikit makan. Berat kalau betul latihan. Sedikit makan. Tidak kokean makan. Nah, kita ini kan subhanallah kadang nggak bisa mengatur nafsu perut. Bahkan terkadang perut itu harus over, tapi mulut masih makan. Maka kalau bisa kita kurangi makan. Maksudnya makan itu yang penting bisa menegakkan punggung kita. Jangan pagi nasi padang, kemudian nanti tambah Indomie, nanti tambah snack. Jadi hal yang dicintai oleh Allah salah satunya adalah sedikit makan. Wakilatun naum, yang kedua sedikit tidur. Ini dicintai. Kita tidur kalau bisa nggak usah sampai 8 jam. Kita tidur mungkin 5 jam. Selebihnya kita gunakan untuk tahajud, untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wakilatul kalam. Nah, yang ketiga, sedikit ngomong. Itu dicintai orang. Artinya dia itu tidak ngomong kecuali yang betul-betul penting. Wa amma la yubghidu, sedangkan perkara yang dibenci itu ada 3 tadi. Yang pertama, faqasratul kalam, banyak ngomong, dibenci. Ada sebagian orang dia banyak ngomong, tapi ngomong yang nggak ada manfaat. Ini salah satu penyakit orang yang pintar ngomong. Ngomong kesana kemari, ngomong terus. Nah, kita ini kadang lebih sulit diam daripada ngomong.
Bahkan diam pengajian itu hal yang paling sulit sekali. Dia betul Bu. Nah, meninggal itu. Maka kurang dia ngomong Pak. Kurang. Kecuali yang benar-benar manfaat. Dibenci. Wa qasatul akli, yang kedua banyak makan. Dibenci. Karena biasanya orang banyak makan akan banyak tidur. Nah, banyak tidur males. Ke masjid males, pengajian males, semuanya males. Yang ketiga wa kasratun naum, banyak tidur. Saking banyaknya tidur, pengajian aja sampai tidur. Jumatan tidur, pengajian tidur. Banyak tidur. Kurang. Tidur yang dicintai oleh Allah itu adalah qailullah, tidur siang. Itu dicintai oleh Allah. Tidur siang itu para ulama tidak pendapat. Ada yang mengatakan sebelum zuhur ya, jam 10:30. Ada yang mengatakan jam bercondong berpendapat setelah zuhur. Itu tidur yang dicintai, dapat pahala. Kemudian ada tidur yang itu dibenci, yaitu tidur ba'da asar dan tidur ba'da subuh. Orang kalau tidur ba'da asar, maka dia akan dulu pikun. Jangan biasakan tidur ba'da asar. Kalau tidur ba'da subuh, itu kata Imam Ibnul Qayyim, salah satu sebab rezekine. Maka sengantuk apapun Mbak, sengantuk apapun, kalau memang mau istirahat, nunggu sampai matahari terbit. Terutama pas Ramadan itu loh Mbak. Kesempatan. Itu biasanya nanti baru subuhan langsung Makanya bagi seorang dai mubaligh, ujian paling berat itu ngisi kuliah subuh. Itu jamaahnya dikusuk semua baru tinggal. Jadi mungkin kuliah subuh itu dibuat sistem nggak usah lama-lama dan suaranya ustadznya konsepan kamu. Jadi seru. Terus kayak khutbah. Karena waktu pagi itu waktu yang baru. Eman-eman kalau digunakan untuk tidur. Kalau memang capek, mungkin malam begadang karena ada suatu hal, maka usahakan tidurnya setelah matahari terbit. Kemudian ada juga tidur-tidur yang tercela. Tadi sudah saya singgung, tidur pas Jumatan. Oh, mantul. Ini banyak bapak-bapak yang seperti godaan ketika Jumatan untuk tidur itu luar biasa. Apalagi khotibnya khutbah suaranya diri. Nah itu mas, innalhamdulillah. Masih silir. Silir. Tang sisa. Nanti kayak liut-liut. Maka usahakan bisa menahan. Umar bin Abdul Aziz juga pernah mengatakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibandingkan amalnya, tentu akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang manfaat. Maka Ibnu Rajab komentari perkataan Umar bin Abdul Aziz ini, benar kata beliau. Kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalnya. Sehingga kita dapati kebanyakan orang itu banyak ngomong, sedikit amal. Iya benar? Kita nak suruh ngitung sehari kita ngomong berapa kali, berat. Bahkan tadi ada penelitian, wanita sampai 20.000 kata.
Ya laki-laki mirip lah. Cek sidik. Cek sidik. Tipis lambungnya. Adapun amal kita sedikit. Jika kita ini banyak ngomong, amalnya sedikit. Ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu, sedikit amal. Maka kita introspeksi. Ngomong boleh, tapi yang benar-benar manfaat. Bukan berarti kemudian setelah ini kita jadi orang yang serius, kaku. Ditakoni istrinya, Pak, pun dadan, belum, Pak saya kira ngomong kok singkat-singkat, sidik wae sing manfaat. Enggak begitu. Yang ngomong biasa, tapi kalau kita ngomong sama istri, bahkan dianjurkan untuk dibumbu-bumbui dalam rangka untuk merekatkan hubungan, itu perkataan baik, manfaat. Bahkan yang menarik itu jamaah rahimahullah, Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari membuat bab tentang masalah bergadang dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kita mungkin ketika baca judul ini, bab bergadang dalam rangka untuk menuntut ilmu, kita mungkin bayangkan hadis yang akan dibawakan Imam Nawawi adalah hadis berkaitan dengan fadilah menuntut ilmu, fadilah bergadang menuntut ilmu. Ternyata salah satu hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah hadis tentang Rasulullah SAW dan istrinya itu sebelum tidur beliau ngobrol dengan istrinya. Menurut kita kayaknya hadis ini nggak nyambung dengan judul bab yang dibawakan Imam Bukhari. Maka dijelaskan oleh para ulama, ini sebagai isyarat bahwasanya kalau kita bergadang untuk menuntut ilmu, misalnya kita Pak Isa hadir ke pengajian sampai jam 9, sampai jam 10, bahkan ada yang pengajiannya sampai jam 12 malam, bergadang, itu dapat pahala, dapat ganjaran. Maka begitu pula ngobrol dengan istri sebelum tidur juga dapat Ganjaran. Tapi yang terjadi bukannya ngobrol, sibuk WA masing-masing. Yang istri menghadap selatan, yang suami menghadap utara. Apa gunanya rabi? Harusnya kan pelukan atau ngobrol. Ini introspeksi bagi kita. Ngobrol dengan istri, ngobrol hal-hal yang mungkin berkaitan bisa mencairkan suasana, pahala. Bahkan kita ngobrol dengan orang tua dalam rangka menyenangkan hatinya, pahala. Ibnu Rajab rahimahullah juga mengatakan dalam kitab Jami' Ulum al-Hikam, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, kemudian menyibukkan diri dengan yang manfaat, maka tanda baik Islamnya telah sempurna. Kalau seseorang meninggalkan hal yang tidak manfaat saja, itu sudah masuk kategori Islamnya baik. Apalagi kalau dia meninggalkan yang tidak manfaat, terus fokus kepada yang manfaat. Maka kalau bisa Bapak Ibu, kita ini sehari punya jadwal harian. Saya bangun misalnya jam 3 tahajud. Nanti setelah ini saya baca Al-Quran, zikir ke masjid. Setelah ke masjid saya zikir, sholat subuh, terus pulang, terus saya bekerja. Dijadwal. Sehingga waktu kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya hal-hal yang manfaat. Nah, orang kalau dia sibuk dengan hal-hal yang manfaat pasti bahagia, nggak mungkin sumpah, nggak mungkin stres. Kalau ada orang sibuk kok stres, maka kesibukannya berarti bukan hal yang Manfaat. Ya. Orang kalau sibuk hal yang manfaat nggak mungkin stres. Makanya saya ketika mendengar ada jamaah dia dalam seminggu
bisa hadir ke pengajian 14 kali itu luar biasa. Berarti sehari 2 kali. Maju kesana kemari. Bahkan ada jamaah Pak, saya itu ngisi di mana pun ada itu semangat luar biasa. Ini menyibukkan diri dengan yang manfaat. Baik, saya rasa demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan waktu yang tersisa bisa gunakan untuk diskusi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah, monggo saya persilahkan. Monggo kagem jamaah ingkang kagungan panjenengan desa Dadang Ustaz pun sumangga. Saya Ustaz. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang perayaan non-muslim itu. Kalau itu terkait dengan pekerjaan di mana kita mendapatkan tugas, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan itu mengadakan perayaan. Kemudian kita misalnya saya suruh MC gitu. Bagaimana kalau harus seperti itu? Pertanyaan Itu tidak bisa ditolak ini. Yang pertama, tidak boleh kita tolong menolong dalam kemaksiatan. Termasuk seperti yang jenengan contohkan tadi, nge-MC di acara mereka, untuk acara Diam mereka. tutupan gitu. Ini gede. Apalah arti harta dunia kalau kita melanggar larangan? Termasuk misalnya dengan dipeseni roti. Seni roti. Dia sudah tahu persis bahwa roti itu nanti akan digunakan untuk acara perayaan. Tolak. Biarkan dia pesen ke yang lainnya. Dia nanjiran nggak tahu ya nggak usah tanya. Ini jangan tuh roti ada apa ya? Nggak usah. Ini kalau kita sudah tahu pelaksanaan Mau digunakan untuk apa? Itu yang menyuruh bos gimana? tidak boleh mentaati manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Kok jalankan bos, Pak Presiden nyuruh kita maksiat, enggak boleh taat. Oh, enggak taat dipecat, insya Allah ganti pekerjaan yang lebih. Jangankan Itu orang tua pun beriman. kita berhak menentang kalau Jangan itu kemudian gara-gara pekerjaan kemudian berani melanggar larangan-larangan. tantangan ini ujiannya. Seorang istri saja kalau disuruh maksiat oleh suami nggak boleh taat. Suaminya ngomong sama istri itu, hubungi kancani nolong lombok, nggak boleh. Oh, ada lagi yang tanya? Dia mau. Saya punya teman muslim yang sangat akrab. Setiap hari raya dia datang ke rumah untuk silaturahmi. Badan. Iya, badan. Tapi setiap hari Natal dia mengundang saya. Tapi saya datangnya pas sejak hari raya itu selang 3 hari dia baru datang untuk menghormati, untuk menyambung silaturahmi. Salahkah tidak? Salah atau tidak? Jangan datang dalam rangka untuk Silaturahmi enggak? silaturahmi. Bukan hari raya. Bukan silaturahmi. Ya, berkunjung aja. Silaturahmi sama muslim ya. Jangan sampaikan. Susah sekali. Jangan sampaikan. Mohon maaf. Di agama saya itu kok melarang Ayo sedulur lagi. mengunjungi perayaan-perayaan. Jadi jangan terkesan kunjungan itu dalam rangka untuk hari perayaan. Sebagaimana kita umat Islam itu kan lebaran, ada lebaran pertama ya, sebenarnya cuma lebaran itu tanggal 1 Syawal kan. Tapi kan di Indonesia ada kedua, ketiga. Dan sampai kesannya seperti ini. Kita boleh berinteraksi dengan mereka, tapi batasan-batasan agama harus jelas. Lakum dinukum waliya. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agama. Tapi kalau dia beri hadiah enggak? Dia baik sama kita, kita baik, tidak masalah. Tapi cinta enggak boleh. Cinta enggak boleh. Didakwain barangkali
beliau mau masuk Islam. Baik. Ada lagi tanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya punya dari pekerja ya, Nggih. saya itu biasanya ikut ya silakan kalau muslim, tapi kan ada pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan orang lain, jadi harus dikerjakan pada waktu jadwal sholat. Jadi sholatnya tertunda berapa menit gitu ya? Gimana? Kapan maghrib itu kan itu yang agak molor. Yang pertama, kalau masih dapat waktu sholat tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika pekerjaan itu menjadikan jelas kehilangan waktu sholat. Dan jadi maghribane jam 8. Ya, nggak boleh Pak. Jadi kita jangan sampai, ya kita memang hidup di dunia ini butuh dunia, tapi jangan sampai kita mencari dunia sampai mengorbankan dunia. Ini nggak ada bandingannya kalau kita bandingkan dengan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, jadi ilmu yang diberkahi oleh Allah, dan tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.